34. Apa yang terjadi, Mbak? Tanya lirih Dita memegang bahu Mbak Hana yang lemah. Hana hanya terdiam, kemudian ia bangkit dan mengusap air matanya yang sudah terpaksa jatuh. Nggak apa, tak, mereka hanya komplain sedikit. Hana menoleh, laku tersenyum ke arah Dita. Ia tidak ingin membuat semua orang khawatir kepadanya. Dita pun langsung menyambar beberapa kain yang dipegang Mbak Hana. Ia memastikan dan merentangkan bajunya, cukup membuat dirinya terkejut. Astagfirullah, siapa yang melakukan ini, Mbak? Dita menggeleng tak percaya. Padahal, sebelum dikirim ia selalu mengecek barang dengan aman. Bahkan, dari sebelum packing semua pakaian sudah sempurna. Hana menggeleng lemah. Ia pun berjalan gontai memasuki butik dan ada beberapa karyawan yang ikut memerhatikan tanpa ada yang berani berbicara. Namun, Hana tetap bersikap biasa saja dan langsung masuk ke dalam ruangan. Mbak Hana, Dita hendak mengejar, tetapi ditahan oleh para karyawan yang ikut memerhatikan kejadian tadi sehingga Dita terpaksa menghentikan langkahnya. Kenapa dengan Bu Hana? Tak. Beberapa penjaga butik mengkhawatirkan keadaan pemilik butik tersebut. Sepertinya beliau sedikit shock. Kalian gak usah khawatir, ya, lebih baik kembali bekerja. Biar saya yang menangani ini, kata Dita meyakinkan. Sebelum benar menyusul Mbak Hana ke dalam ruangan, Dita hendak memasuki ruangan produksi terlebih dahulu. Ia akan menanyakan dengan jelas, mengapa mereka bisa asal mengerjakan hingga membuat pakaian hampir fatal seperti ini. Namun, sayangnya keinginan Dita belum tercapai karena Hana lebih dulu mencegah. Biarin, tak, nggak usah diperpanjang. Dita tertegun. Tapi, Mbak, Hana menggeleng, lalu menarik lengan Dita dan membawa ke ruangannya sebelum seluruh karyawan tahu dengan beritanya yang semakin heboh. Mbak, kenapa nggak mau mencari tahu? Dita berdecak kesal karena sikap Mbak Hana yang tiba-tiba menarik. Padahal, tidak ada salahnya untuk bertanya, justru akan tahu siapa pelaku sebenarnya. Bukan waktu yang tepat untuk menyalahkan, tak, mungkin karena banyak kerjaan sehingga mereka lupa dan kurang teliti. Biarkan saya yang menyelesaikan semuanya. Hana tidak ingin mencari masalah. Lagi pula waktu 2 hari sangat cukup menyelesaikan 30 baju sendirian. Jika dikembalikan kepada produksi akan kembali lama dan antrian terus berjalan. Bay yakin, itu bukan jumlah yang sedikit loh, kata Dita tak percaya. Tidak seharusnya juga sang pemilik butik harus mengerjakan seorang diri. Banyak karyawan, tetapi tak pernah menyusahkan. Itulah Mbak Hana, berusaha menjadi kuat dan pemimpin yang bertanggung jawab. Bahkan, kesedihannya pun dipendam seorang diri. Insya Allah saya mampu, tak. Tolong kamu cek untuk seragam selanjutnya saja karena hari ini ada pelanggan yang ingin melihat barangnya. Hana memberitahu karena ia belum sempat melihat kondisi barangnya. Oh iya, tak. Satu lagi saya ingin ada proyek baru membuat gaun pengantin yang kemarin kamu pakai. Banyak yang suka dan menanyakan gaun itu, saya mau ajak kamu untuk menjadi modelnya. Apa kamu bersedia? Tak. Selagi ada Dita, Hana mengungkapkan keinginannya. Ia juga begitu yakin jika Dita mampu membuat gaun yang kemarin dipakai menjadi terpukau. Selain tubuhnya yang bagus, Dita memang pas untuk menjadi seorang model. Dita tertegun, mengapa harus dirinya? Cukup menjadi pensukses di balik layar saja seperti biasa. Ia bukan seorang model yang bisa berpose di depan kamera. Sungguh, Dita justru kaku dan tak percaya diri. Maaf, Mbak, tetapi saya nggak bisa. Hana menggeleng, walau ia tahu akhirnya Dita akan menolak. Tetapi kali ini Dita tak bisa menolak karena sudah sesuai dengan kriteria yang Hana cari. Kenapa? Tak. Saya nggak mungkin mencari model dalam waktu dekat sedangkan model yang biasanya masih dalam masa cuti. Lagi pula, ini pas dengan karakter kamu karena saya akan memakaikan kamu nikab. Sesuai kriterianya seperti yang kemarin kamu pakai. Insya Allah,
Saya ingin memajukan gaun pengantin syari yang banyak sekali diminati, karena sebelumnya kita hanya berfokus untuk gaun biasa yang berupa gamis saja. Hana menjelaskan pada Dita, ia ingin melakukan perkembangan dan terbaik untuk para muslimah. Sesuai dengan motto dan misinya yang tertulis, jika wanita akan selalu tampil cantik dengan menutup aurat secara sempurna. Bagaimana? Tak, tanya Hana kembali bertanya. Saya butuh memikirkan ini, Mbak. Dita tak bisa langsung menjawab. Ia harus meminta pendapat pada ibu juga suaminya. Bagaimanapun mereka berhak dan apalagi Dita merupakan seorang istri. Hal itu juga menyangkut keridaan suaminya terhadap apa yang Dita lakukan. Hana mengangguk dan akan memberi waktu 2 hari untuk mendapat keputusan. Setelah itu, ia langsung ke tahap selanjutnya, membuat jadwal pemotretan sekaligus perancangan gaunnya. Oh iya, saya titip butik sebentar. Ya, tak, saya mau jemput Nurul sekolah. Hana memberitahu dan meminta tolong pada Dita. Dita mengernyit heran, tidak biasanya Mbak Hana pergi menjemput. Sekarang, Mbak, Hana mengiyakan. Sekarang sudah hampir jam 10 dan ia tidak ingin Nurul menunggu terlalu lama. Ini juga akan menjadi pengalaman pertamanya menjemput Nurul. Wanita itu segera membereskan berkas juga bahan yang berada di atas meja. Setelah itu, mengambil tas dan berpamitan pada Dita. Kini, Dita ditinggal di dalam ruangan dengan tatapan bingung. Entah, sikap Mbak Hana berubah setelah meminta dirinya untuk menikahi Bang Rifan. Ia tidak tahu apa yang ada dalam pikirannya, tetapi beliau seolah sengaja menyibukkan dirinya sendiri dari biasanya. Maafkan Dita, Mbak, lirik Dita penuh salah, tidak seharusnya memenuhi permintaan konyol Mbak Hana. Namun, nasi telah menjadi bubur dan pasrah menjalani. Sedangkan Nurul sendiri yang baru keluar kelas tiba-tiba mendapat perlakuan tidak baik dari temannya. Mereka menghadang dan meledek Nurul yang membuat hatinya sedih. Nurul punya ibu tiri, berarti ayahnya sudah nggak sayang lagi. Nurul menggeleng, ia menutup telinganya tak ingin mendengar. Entah dari mana mereka tahu tentang dirinya yang memiliki ibu tiri. Namun, perkataan mereka tidak benar jika Abi tak sayang padanya. Enggak, bundaku baik semua, kata Nurul membentak mereka. Mana ada ibu tiri baik, Nurul. Semua ibu tiri jahat, awalnya saja baik. Setelah itu kamu dan ibumu pasti akan dilupakan. Nurul nggak disayang lagi. Nurul punya ibu tiri, Nurul punya ibu tiri, kata mereka kompak mengatai Nurul tanpa memikirkan perasaannya. Enggak, kalian jahat. Nurul pun menutup telinga dan langsung berlari menjauhi teman-temannya. Ia terseduh dalam tangis. Bundanya tidak ada yang jahat, justru baik, dan mengapa mereka begitu tega membicarakan orang tua Nurul seperti itu. Bunda, lirih Nurul duduk di tepi gerbang dengan menekuk kedua lututnya. Teman-teman yang menyayangi dan peduli karena Nurul memiliki orang tua yang baik. Kini hilang begitu saja karena berita dirinya yang memiliki 2 ibu, tetapi apa benar ibu tiri jahat? Seketika pikiran Nurul mulai terkontaminasi. Ia berpikir negatif dan teringat terhadap Bunda Dita yang memang baik padanya. Mungkin sikapnya hanya mengambil simpati agar Nurul menyukainya. Nggak mungkin, kata Nurul berteriak. Keadaan sekolah sudah hampir sepi dan Bunda belum juga datang menjemput. Bunda, apa Bunda lupa untuk menjemput Nurul? Ada anak tiri. Nurul terkejut kala teman-temannya kembali menyerang, bahkan bukannya pulang justru mereka kembali meledeknya. Nurul pun meyakinkan jika dirinya bukan anak tiri. Ia memiliki abi dan bunda kandung yang merawatnya sejak kecil. Pergi kalian, pergi, ujar Nurul sembari menutup matanya dengan kedua tangan yang dilipat di atas kedua kakinya yang ditekuk. Ia menangis terseduh dan hatinya hancur dengan ledekan mereka yang sangat menyakitkan. Pergi, Nurul menepis tangan yang memegang pucuk kepalanya. Ia tidak suka dikasihan, kalian semua jahat. Hei ini Bunda, kamu kenapa, Nak? Hana terkejut melihat sikap Nurul yang menepis tangannya. Bahkan,
dia duduk di depan gerbang tanpa ada yang memedulikan. Awalnya tak yakin itu Nurul, tetapi saat melihat sepatu juga tas yang dipakai sangat yakin jika itu merupakan Nurul, anak gadisnya. Hana mendengar rintihan dan tangisnya yang keras seolah dia merasa tertekan. Saat itu pula, ia mendekati dan mengusap pucuk kepalanya. Nurul pun mendongak perlahan. Ia menatap lekat seseorang di hadapannya dan orang itu benar bundanya sendiri. Grab, Nurul langsung mendekap dengan isak tangis yang semakin kencang. Ia mengeluarkan semua kekesalan dan kesedihannya pada bunda. "Ada apa, sayang? Kenapa kamu menangis?" tanya Hana sedikit khawatir. Tidak biasanya Nurul bertemu langsung menangis kejar seperti ini. Bersambung 35. Pertanyaannya justru membuat Nurul semakin histeris. Saat itu pula, Hana membantu Nurul bangkit dan mengajaknya pulang. Mungkin, ia akan membuka suara nantinya. "Maaf, Bu, sepertinya Nurul tadi dijahati sama teman-temannya. Saya hampiri teman-temannya langsung kabur dan Nurul tidak mau menunggu di pos sama saya," kata salah satu penjaga sekolah memberitahu yang dipastikan ibunya. Ia memang sedikit terlambat, sebab dirinya sedang mengontrol keadaan kelas dan sampai di gerbang terlihat Nurul sudah menangis dengan teman-temannya yang meledek. "Iya, terima kasih, ya, Pak, kalau gitu saya pamit duluan," balas Hana ramah. Hana pun langsung melajukan mobilnya. Ia berjalan perlahan, terlihat Nurul masih terisak tanpa ingin membuka suaranya. "Nurul, are you okay?" tanya Hana sedikit khawatir. Tak ada jawaban darinya. Hana segera mencari tempat aman dan teduh untuk menenangkan hati Nurul. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa meter kemudian, Hana menemukan tempat teduh dan sepertinya aman untuk sekadar berhenti di tepi jalan. Bahkan, banyak para pedagang yang berjualan. Hana segera memarkirkan mobilnya, lalu melirik ke arah Nurul dengan mengusap lembut kepalanya. Ia juga menarik bahu Nurul untuk bisa mendekap. "Nak, ceritalah, sebenarnya apa yang terjadi? Jangan membuat bunda khawatir," kata Hana lembut sembari mengecup kepala Nurul. Bahu Nurul pun bergetar hebat. Ia sesegukan dan memandang wajah teduh sang bunda yang amat bersinar. Ia menatap lekat ketulusan dan kasih sayang bunda yang besar. "Bunda," lirih Nurul, lalu mendekap tubuh wanita di hadapannya erat. Wanita yang dikenal sebagai malaikat berhati lembut juga tak pernah sedikit pun berkata kasar kepadanya. Lantas bagaimana mereka menyebut ibunya begitu jahat apalagi karena rasa sayang yang telah pudar. Pelukan pun semakin erat dan Nurul seakan tak ingin melepaskannya. Ia ingin terus berada dalam dekapan hangat sang bunda. "Siapa yang melukai putri bunda seperti ini?" lirih Hana pelan dengan mengusap lembut punggung Nurul. Nurul pun mendongak, lalu mengusap air mata yang telah membasahi pipinya. "Maafin Nurul, Bunda." Hana mengangguk dan tersenyum ke arahnya. Ia memberi pengertian serta ketenangan kepadanya biarkan Nurul menuntaskan semua kesedihannya dalam hati. "Kita turun, yuk, biar kamu nggak sedih lagi. Di sana ada taman cantik dan es krim. Kamu mau?" Hana membujuk Nurul agar tersenyum. Nurul pun langsung menguraikan dekapannya dan Hana melepaskan seatbelt yang masih menempel. Kemudian, turun dan membukakan pintu untuk Nurul. Hana membantu memegangi lengan Nurul, lalu mengajaknya turun dan berjalan berdampingan. Sambil merangkul perlahan, ia menenangkan sang putri membawanya mendekati taman. Setelah mendapat kursi, Hana meninggalkan Nurul sejenak dan beberapa menit kembali sudah membawa es krim di kedua tangannya. "Ini biar hatimu sedikit tenang," kata Hana memberikan es krim padanya. Ia pun tak memaksa Nurul untuk membuka suara. Sebagai ibu, Hana mencoba menjadi teman terbaiknya agar Nurul bisa merasa nyaman. Nurul yang merasa dinginnya es krim cukup menenangkan hatinya. Ia menikmati rasa manis dan tenang yang menyatu. Saat itu pula, kepalanya menoleh ke arah sang bunda yang memerhatikan. "Bun, apa benar ibu tiri itu jahat?"
Tanya Nurul sedikit ragu, tetapi ia juga tidak ingin terlarut dalam memikirkan yang mengganggu otaknya. Hana tertegun, entah mengapa Nurul bertanya seperti itu. Apa mungkin itu yang membuat dia menangis histeris? Itu tidak dibenarkan, sayang. Kamu kata siapa? Hana mengusap wajah Nurul perlahan dan memberi pengertian. Bahu Nurul tiba-tiba sesibukkan seolah rasa sedih di dalam hatinya begitu menyiksa. Ia teringat akan perkataan teman-temannya yang masih terngiang. Tadi teman-teman Nurul meledek Nurul karena punya ibu dua dan mengatakan jika ibu tiri itu jahat. Mereka juga bilang kalau Abi nggak sayang lagi sama Nurul. Mereka juga, Hana langsung mendekap agar Nurul tidak lagi berbicara. Tahu betul perasaannya Nurul sekarang, tetapi semua itu tidak benar dan mungkin karena itu pula Nurul menangis seperti tadi. Sudah, nak, nggak usah diteruskan. Bunda paham, tetapi kamu harus ingat jika ibu tiri itu tidak selalu jahat. Bunda Dita mungkin dikatakan sebagai ibu tiri, tetapi beliau memperlakukan kamu dengan sangat baik bahkan sayang sama Nurul. Beliau bukan sekadar ibu tiri saja, sayang. Hana memberi pengertian perlahan, tidak menyudutkan atau membela siapapun, tetapi pasalnya ibu tiri tidak selalu jahat. Mungkin, memang ada yang berbuat jahat terhadap anak tirinya. Namun, tidak berlaku pada semua ibu tiri. Lagi pula Nurul sendiri yang merasakan bukan teman-teman Nurul. Mereka belum tahu rasanya memiliki dua ibu yang sayang sama Nurul. Lagi-lagi Hana memberi kalimat positif padanya. Ia tidak ingin Nurul salah paham tentang ibu tiri. Usia Nurul masih rentan dan mudah terkontaminasi oleh ocehan dari luar. Namun, Hana tidak akan membiarkan Nurul untuk membenci seorang ibu tiri. Iya, Bun, tetapi mereka jahat dan Nurul gak suka mereka mengatakan seperti itu, lirih Nurul dengan tangis. Hana mengusap dahi Nurul yang dipenuhi keringat juga menghapus air matanya yang banjir. Nurul harus sabar, jangan menangis seperti tadi. Justru mereka akan semakin senang meledek kamu, nak. Nurul kasih tahu mereka kalau ibu tiri Nurul itu baik, ujar Hana memberi semangat kepadanya. Nurul masih terisak, tapi, Nurul bukan anak tiri, kan, Bun? Kini pandangannya saling beradu. Entah mengapa, ledekan anak tiri cukup terngiang di telinganya hingga Nurul memberanikan diri untuk bertanya. Hana sendiri tertegun. Entah mengapa pertanyaan Nurul seolah menyudutkan seperti ini, membuat bibirnya keluh tak mampu berkata. Namun, walau Nurul bukan anak kandung, tetapi Hana sangat menyayanginya melebihi anak tiri, sebab namanya sudah termasuk dalam satu kartu keluarga yang sama. Bukan dong, kamu anak bunda sama Abi, sayang. Tangan Hana menopang kedua pipi Nurul. Lalu, mengapa Abi harus menikah lagi, Bun? Tanya Nurul penasaran. Ia menyimpan banyak rasa ingin tahu kepada bundanya. Ia memang tidak diberitahu mengenai alasan Abi yang kembali menikah dan bunda hanya mengatakan jika dirinya akan memiliki dua bunda. Kini Hana semakin terpaku. Pertanyaan macam apa lagi yang Nurul lontarkan dan entah dari mana dia mendapat kalimat yang bisa dimengerti oleh orang dewasa. Pertanyaan itu bukan rentan usianya. Bun, kenapa diam? Kalau Nurul anak bunda dan Abi, kenapa Abi harus menikah lagi, bunda? Nurul kembali mengulang pertanyaannya. Bukan tangisan yang Nurul inginkan, tetapi jawaban jujur dari sang bunda. Maafin bunda, nak, lirih Hana. Ia kembali mendekap dan penuh salah terhadap putrinya. Ia tidak tahu mengapa menjadi runyam seperti ini. Kemudian melepaskan dekapannya dan saling menatap menyalurkan rasa cinta yang tak pernah hilang. Nurul merupakan separuh jiwanya, apapun yang Nurul rasakan, Hana pun dapat merasakan. Nurul mau tahu alasan bunda. Hana bertanya pelan, sepertinya ia sudah tak bisa lagi menutupi dan usia Nurul sudah bertambah membuat otaknya semakin cerdas. Nurul pun mengangguk. Apa, Bun? Seolah ia siap mendengarkan cerita bunda yang dirinya belum tentu mengerti. Hana menahan tangis.
Belum saatnya Nurul mengetahui masalah sebesar ini, tetapi ucapan teman-temannya tadi sepertinya membuat hati Nurul timbul rasa penasaran. Karena Bunda tidak bisa memberikan keturunan, Nak, sedangkan Bunda dan Abi ingin memiliki keturunan agar kamu ada temannya. Hana berbicara jujur. Ia menguatkan hatinya dan kali ini begitu goyah mengatakan jujur di hadapan putrinya sendiri. Merasa rapuh dan belum bisa dikatakan ibu yang baik untuknya. Sudah, jangan dipikirkan. Belum saatnya kamu mengetahui permasalahan ini, Nak. Sekarang fokus saja belajar yang rajin dan kamu tetap sayangi kedua bundamu setulus hati. Hati Hana lemah. Air matanya pun menetes dan tak mampu lagi menahan. Bukan maksud untuk melupakan Nurul, walau dia sudah menjadi anak kandungnya. Tetapi suaminya pun berhak mendapatkan zuriat dari darah dagingnya sendiri. Masalah teman-temanmu, nanti Bunda adukan pada gurumu agar kamu tidak lagi dijahati mereka, kata Hana menenangkan hati Nurul. Ia tidak ingin putrinya trauma atau tidak ingin lagi masuk sekolah lantaran perkataan teman-temannya yang membuat hatinya terusik. Hana akan selalu membela Nurul dari keburukan. Maafin Nurul, Bunda. Nggak bermaksud membuat Bunda sedih. Lirih Nurul tak tega melihat bundanya yang sudah berkaca. Bunda sedih kalau melihat Nurul sedih. Janji untuk tidak bersedih lagi. Hana menyemangati. Ia pun menunjukkan jari kelingkingnya di hadapan Nurul. Janji. Nurul langsung menautkan jari kelingnya dengan Bunda dan berjanji untuk tidak membuat Bunda bersedih. Der. Hana mengernyit kala mendapat telepon dari butik. Ia meminta izin pada Nurul untuk mengangkat telepon dan langsung mendekati ponselnya di dekat telinga. Baik, nanti saya ke sana. Kenapa Bunda? Bunda mau kembali ke butik? Iya. Nurul bertanya dengan wajah lemas. Bersambung. 36. Setelah memberi pengertian kepada Nurul, gadis itu pun akhirnya mengizinkan Hana untuk kembali ke butik. Hana tahu betul perasaannya yang masih membutuhkan dirinya, tetapi panggilan mendesak membuatnya tak bisa ditolak. Maafin Bunda, iya, Bunda janji pulangnya akan lebih cepat, kata Hana mengecup-pucuk kepala Nurul. Nurul hanya mengangguk, ia juga tak bisa melarang, lagi pula Bunda bukan orang yang suka mengingkari janjinya. Sekarang Bunda antar pulang, tetapi sebelum pulang, kita mampir ke toko roti dulu, ya. Hana berniat untuk mengambil beberapa rotinya dibawa pulang dan Nurul pasti sangat menyukainya. Lagi-lagi Nurul mengiyakan dan saat itu pula Hana langsung melajukan mobilnya. Kebetulan jarak yang ditempuh cukup dekat sehingga tidak butuh waktu lama untuk sampai di toko roti miliknya. Ayo turun, kamu bisa pilih yang kamu suka, kata Hana membebaskan. Pasalnya, tidak ada yang membatasi untuk memberi kebahagiaan kepada Nurul. Selagi dirinya mampu, maka akan terus membahagiakannya. Nurul pun menurut dan memasuki toko roti yang sudah lama tak berkunjung ke sini. Ia langsung berlari, lalu berdiri di depan lemari kaca yang berjejer macam bentuk roti dan rasa. Hai, kamu sama siapa ke sini? Tanya wanita cantik pada Nurul dengan membungkukkan tubuhnya. Hai, Ran, sapa Hana menghampiri Nurul yang sudah ada Rani di sana. Sepupunya yang dekat dengan Nurul dan terbilang akrab. Setiap datang ke sini, Nurul selalu mengacak dapur karena meminta untuk belajar membuat roti. Bu Hana, Rani mengerjap melihat kedatangan sang pemilik toko roti tiba-tiba. Bukan hal yang tak biasa, tetapi memang sering mendadak dan tak terduga. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Senyum Hana mereka. Biasa, Nurul ingin roti katanya. Apa masih ada, Ran? Ia melihat banyak roti yang siap dinikmati bahkan tidak ada berhentinya para karyawan terus memproduksi karena hampir setiap 1 jam sekali selalu ludes dan membuat para pelanggan menunggu. Masih ada beberapa lagi, Bu. Nurul mau berapa? Tanya Rani. Lalu melirik ke arah Nurul untuk mendapat jawaban. 2 saja, Tante. Hana pun mengangguk memberi kode kepada Rani agar menuruti keinginannya. Saat itu pula,
Hana menarik lengan Nurul untuk masuk ke dalam. Pasalnya, keadaan toko sedikit ramai. Tak lama, Rani kembali dengan membungkus roti yang Nurul pinta, lalu diberikannya kepada Nurul. "Terima kasih, Tante," kata Nurul menerimanya dengan senang. "Sama-sama, sayang," balas Rani ramah. "Oh iya, Bu, untuk pendapatan bulan kemarin sudah Rani kirim ke rekening Ibu, ya. Rincian pengeluaran dan pemasukan juga sudah Rani kirim ke email, tetapi belum dibalas sama Ibu." Hana tertegun. Memangnya sekarang tanggal berapa? Mengapa dirinya melupakan itu dan sejak menjelang hari pernikahan suaminya memang tak mengecek email? "Ah, maafkan saya lupa. Tetapi untuk gaji karyawan serta membeli bahan baku sudah kamu pisahkan, Ran?" tanya Hana. Ia benar tidak ingat dan biasanya sudah menyisir memberi rincian bahan untuk setiap bulan. Rani pun mengangguk. Alhamdulillah sudah Rani rapikan, Bu, dan seperti biasa penjualan roti selalu bertambah sehingga bahan baku pun akan dinaikkan. Hana mengiyakan dan begitu percaya kepada Rani. Pasalnya, dia yang tahu akan kondisi toko sehingga Rani juga yang mengatur keuangan belanja. "Syukurlah, nggak apa. Kamu atur saja. Jangan sampai hak karyawan diberikan terlambat, ya, Ran." "Terima kasih atas bantuannya." Hana berucap syukur. Meski dirinya sibuk di butik, tetapi toko roti tetap berjalan dan Hana hanya bisa memantau dari jauh. "Insya Allah, Bu, saya akan selalu memberikan tepat waktu," ujar Rani. Berat memang mendapat kepercayaan seperti ini. Namun, ia yakin dan berusaha menjadi orang yang amanah demi memajukan toko roti yang semakin terkenal ini. Saat itu pula Hana pamit pulang, sepertinya Nurul sudah lelah karena sebelumnya dia menangis dan Hana tak tega melihat raut wajahnya yang lesu. Sesampainya di rumah, Hana mengantarkan Nurul sampai ke kamar, lalu menyiapkan baju ganti untuknya. "Nggak apa Bunda tinggal lagi, ya?" tanya Hana lembut. Ia tidak tega, tetapi masih ada yang harus diselesaikan di butik. "No problem, Bunda. Nurul sudah biasa sendiri," ujar Nurul sok dewasa. Dia memang sudah terbiasa, bahkan kini menjelma menjadi wanita kuat setelah tadi menangis menjerit. Nurul memang berani sendiri dan terkadang Hana pun suka menitipkan kepada tetangga sebelahnya. Sebagai orang tua sebenarnya tidak tega, tetapi sebelumnya Hana sudah memastikan keamanan untuk Nurul. Hana memasang CCTV di penjuru rumah, terutama kamar Nurul agar bisa terpantau. Di depan rumah pun ada para penjaga, hanya saja tidak ada pembantu atau asisten rumah tangga. "Ya sudah, kalau ada apa-apa telepon Bunda." "Oke." Hana mengusap kepala Nurul yang sudah tak tertutup hijab. Nurul mengangguk dan bersalaman pada bundanya. Sedangkan Hana langsung kembali berangkat menuju butik. Hampir masuk jam makan siang Hana sampai. Sebenarnya tanggung, tetapi ia ingin cepat selesai agar bisa kembali menemani Nurul. "Maaf, Bu, sudah ditunggu di ruangan," kata wanita yang usianya lebih muda dari Hana. Hana berterima kasih, lalu segera masuk ke dalam ruangan. Sebelumnya, sudah diberitahu jika ada masalah tentang pelanggan yang kembali komplain. Meminimalisir hal itu sehingga Hana mengirim pesan kepada Dita untuk mengadakan rapat dadakan. Tidak butuh waktu lama, ia hanya ingin memberi peringatan kepada pihak penting yang mengatur jalannya produksi. "Sudah sampai mana, Tak?" tanya Hana kala melihat Dita yang berdiri di depan ruangan. "Belum dimulai, Mbak, saya menunggu Mbak Hana." Hana menghela napas, lalu mengangguk dan melangkah masuk ke dalam. Terlihat pihak terkait sudah berkumpul. "Maaf, saya sedikit terlambat. Bagaimana dengan masalahnya?" Hana ingin mendengar cerita awal mula terjadi. Padahal, masalah yang tadi pagi belum kelar dan entah mengapa kembali terjadi yang membuat Hana pening. Dita pun langsung menceritakan masalahnya jika seragam yang harusnya diambil hari ini semua rusak dan tak sesuai permintaan. Model yang sudah ditetapkan sangat berbeda jauh sehingga mereka meminta kerugian yang tidak sedikit.
Bahkan, bahan seragam pun menipis karena kesalahan yang telah diperbuat. Bukan jumlah yang sedikit, tetapi ada sekitar 50 potong baju yang gagal diambil. Tunggu, modelnya tidak sesuai. Bukankah saya sudah memberikan model yang asli beserta warna dan ukurannya kepada kamu, lah? Tatapan Hana beralih pada Cila yang ditugaskan sebagai ketua koordinasi produksi. Di mana, dia dipercaya untuk mengatur jalannya produksi setelah Hana memberikan model yang sudah diperundingkan oleh pelanggan. Iya, Bu, semua sudah saya beritahu sama para tim produksi, kata Cila dengan wajah tertunduk. Lalu, mengapa bisa salah, lah? Mereka sendiri yang mengatakan dan bahkan komplain di ruangan kalian, timpal Dita dengan ucapannya. Awalnya Dita tidak tahu dan saat Dita menunjukkan seragamnya yang hampir selesai. Kenapa basa-basi, pelanggannya langsung marah dan membuat Dita mati kutu tak berdaya. Mungkin gambar Bu Hana kurang jelas di mata mereka, tak. Cila tak ingin kalah, ia justru menyalahkan gambar atasannya sendiri. Lah, jangan melebar masalah kemana-mana. Selama ini, gambar Mbak Hana nggak ada yang bilang tak jelas. Semua terlihat jelas dan detail. Kalau nggak paham, kan kamu bisa bertanya. Emosi Dita memuncak. Ia tak mengerti dengan pikiran Cila yang dengan tega menyalahkan gambar atasannya sendiri. Bahkan, beraninya dia berbicara seperti itu. Dia tidak tahu siapa sebenarnya Mbak Hana. Sekarang 50 seragam sudah terlanjur dibuat dengan salah model, lalu siapa yang bertanggung jawab atas kerugiannya, lah? Mau diulang juga, kan gak bisa karena sudah hampir jadi bajunya. Dita kembali memberitahu Cila yang masih menunduk. Entah ia curiga terhadapnya yang telah melakukan sesuatu, tetapi Dita sendiri tak boleh suzan sebelum ada buktinya. Sudah, tak, nggak usah dimarahi. Hana melerai ucapan Dita dengan Cila. Ia juga baru kali ini mendapatkan segelintir masalah berturut-turut dengan permasalahan yang hampir sama. Tapi, Mbak, dia sudah bekerja dengan asal dan nggak mau tanggung jawab. Suara Dita masih meninggi dan tatapannya pun begitu sinis ke arah Cila. Hana memegangi kepalanya ingin pecah. Ia tidak bisa berpikir jernih dan saat itu pula menyudahi rapatnya yang belum menemukan titik terang. Silakan kalian kembali bekerja masing-masing, kata Hana melenggang pergi. Ia pun keluar dan kembali ke ruangannya. Dita membulatkan matanya lebar. Ia memerhatikan kepergian atasannya itu dengan terkejut, lalu melirik ke arah Cila yang seolah ketakutan. Urusan kita belum selesai, lah. Bersambung.